Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang sudah Waalaikumsalam. bergabung di sini. Alhamdulillah wa syukurillah ya kita di bulan Ramadan ini bisa kembali lagi dengan kajian Halafadin dengan Kang Fahmi, Kang Rama. Tadi juga saya menyimak tadi Kang Arif ya yang sudah memberikan materinya luar biasa. Dan memang alhamdulillah itu kita hari ini bisa kembali lagi menyimak tentang masalah keuangan dalam pernikahan. Dan hari ini memang sengaja saya berikan judul ya, bicara mesra tentang keuangan. Karena apa nih Kang Fahmi dan Kang Rama? Karena kadang-kadang kalau bicara tentang keuangan suka pada stres gitu ya. Suka kemudian, aduh, kayaknya ini masalah yang berat sekali. Tetapi sebenarnya keuangan ini kita bisa bicarakan dengan mesra, dengan baik-baik, baik dari sebelum pernikahan maupun setelah pernikahan. Ya, jadi mungkin di sini Akang Teteh ada yang sudah menikah, baru menikah, ada juga yang mungkin sedang ta'aruf atau sudah dihitbah atau yang masih single gitu ya. Tapi tidak apa-apa karena pengetahuan tentang keuangan ini sebenarnya tidak harus dimulai pada saat mau menikah atau pada saat sudah menikah. Ini bisa kita lakukan dari jauh-jauh hari sebelum kita menikah, pada saat kita juga single. Ya, jadi Bismillah kita akan mulai kajian kita pagi pada hari ini. Nah, teman-teman sekalian, dari tadi mungkin teman-teman sudah menyimak ya penjelasannya Kang Arif gitu ya. Dan saya juga ingin mengingatkan pada teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan daripada nanti lupa silahkan di kolom chat gitu ya, daripada nanti lupa pas disimpan-simpan sampai akhir ternyata apa namanya ternyata nanti lupa pertanyaannya ya gitu teman-teman. Nah, teman-teman, apakah cinta saja cukup dalam pernikahan? Nah, tadi juga Kang Arif sudah mengatakan bahwa tidak cukup gitu ya, bahwa ada banyak sekali aspek-aspek dalam pernikahan yang perlu teman-teman perhatikan. Dan kalau saya boleh mengatakan bahwa pernikahan itu adalah kehidupan baru, teman-teman. Dan ini merupakan salah satu, kita boleh katakan sebagai salah satu persyarikatan gitu dari dua orang yang dimana tidak ada interaksi yang lebih intim gitu dalam berbagai aspek di antara dua orang manusia selain pernikahan. Dan salah satunya adalah dalam masalah keuangan. Teman-teman, mari kita lihat gitu ya. Teman-teman, mari kita lihat fakta dan kenyataan keuangan dalam rumah tangga. Jadi, mungkin banyak teman-teman yang belum menikah, kemudian yang baru menikah, masih punya banyak bayangan yang indah-indah gitu ya, bahwa semuanya itu akan smoothly gitu ya dalam pernikahan, dalam hal keuangan. Tetapi teman-teman, mari kita lihat fakta dan kenyataannya. Tetapi fakta dan kenyataan ini bukan untuk bikin teman-teman berkecil hati gitu ya, tetapi justru ini untuk membuat kita lebih siap lagi ya. Mari kita lihat. Yang pertama teman-teman, bahwa masalah ekonomi merupakan penyebab ketiga perceraian di Indonesia. Dan ini sedihnya gitu ya, di masa pandemi ini ternyata trennya meningkat gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa baca berita di banyak media massa gitu ya, bahwa angka perceraian selama pandemi ini meningkat dan terutama dipicu juga oleh masalah ekonomi. Berikutnya, kalau kita lihat penyebab perceraian di Indonesia, kita lihat bahwa ketidakharmonisan itu, yang pertama tidak ada tanggung jawab, yang kedua dan yang ketiga adalah ekonomi. Jadi ini merupakan penyebab yang cukup besar, dan kalau kita lihat angkanya dari tahun 2010, itu di tahun 2010, ini data tahun 2010 ya, dari 2 juta pernikahan di Indonesia terjadi 285 ribu perceraian, artinya satu dari 9 ya pernikahan. Nah, kemudian ada juga salah paham keuangan pribadi. Apa itu teman-teman? Bahwa masih banyak yang menganggap bahwa membicarakan uang itu masih tabu. Dan ini terbukti banyak sekali yang bertanya pada saya, Teh, kalau ta'aruf itu harus nggak membicarakan tentang masalah keuangan? Apakah kalau misalnya ta'arufnya itu misalnya di
ada perantaranya gitu ya, atau murabi atau murabiahnya, apakah itu patut untuk ditanyakan. Nah, teman-teman, ini juga masih banyak yang terjadi. Jadi dari pada saat ta'aruf gitu, mungkin karena di satu sisi mungkin yang pria juga takut mengatakan, yang wanita juga takut untuk mengatakan bagaimana kondisinya atau bagaimana ekspektasinya, sehingga akhirnya sama-sama tidak dibicarakan, dan ini bisa menjadi bibit-bibit permasalahan dalam pernikahan. Dan apalagi menjelang pernikahan, kadang-kadang keuangan ini juga tidak dibicarakan nih teman-teman ya, karena berpikirnya, aduh nanti kalau misalnya membicarakan tentang keuangan, nanti ada mungkin ya ekspektasi yang terlalu tinggi, atau misalnya dianggapnya, oh kok belum-belum udah membicarakan keuangan gitu ya, apalagi misalnya sampai membicarakan angka nominal, angka itu lebih tabu lagi. Nah, tetapi tidak jarang kita lihat ya, mungkin teman-teman juga pernah melihat ada teman, saudara, kerabat, keluarga yang ternyata setelah pernikahan justru ekor permasalahan dari sebelum pernikahan itu terbawa sampai pada saat pernikahan. Nah, ini juga yang harus kita sadari, bahwa membicarakan keuangan itu sebenarnya tidak tabu. Bahkan dalam Islam, menikah itu mau dan mampu, gitu ya, bukan hanya mau saja, tetapi mau dan mampu. Dan kemampuan itu di samping kemampuan yang lain-lain juga mengimplikasikan adanya kemampuan finansial, ya. Jadi bagi yang ikhwan, tentu saja harus bisa meyakinkan dirinya bahwa memang dia sudah mampu gitu ya untuk menikah. Kemudian bagi yang akhwat juga jangan ragu-ragu untuk misalnya membuka diskusi gitu ya tentang masalah keuangan, karena itu merupakan bagian dari hal-hal elemen-elemen dalam pernikahan yang memang diizinkan oleh agama kita. Kemudian teman-teman, kita juga mungkin merasa bahwa kita ini minim edukasi keuangan. Keuangan pribadi tidak pernah diajarkan di sekolah, ya mungkin teman-teman yang dari SD, SMP, SMA gitu ya, kita kan tidak pernah ada pelajaran life skill keuangan pribadi. Kalau teman-teman yang mungkin nanti kuliahnya ekonomi atau sekarang seorang akuntan atau manajemen dan lain-lain, mungkin bersentuhan sedikit dengan keuangan, tapi yang dihitung keuangan orang lain, sementara keuangan pribadi tidak pernah kita sentuh. Nah, kemudian apa kabar dengan teman-teman kita yang misalnya jurusannya biologi, kimia, kedokteran, ya, engineering dan lain-lain? Tentu saja exposure terhadap masalah keuangan ini juga makin sedikit ya. Tetapi bersyukur sekarang ini sebenarnya informasi sudah banyak, sehingga kalau kita bilang misalnya minim edukasi, nah sebenarnya memang minim edukasi dalam hal pendidikan formal, tapi kalau misalnya yang non formal ini alhamdulillah sudah banyak yang bisa teman-teman akses ya. Nah, kemudian yang tentu saja yang poin 2 ini kita perlu perhatikan, bahwa belum tentu keluarga kita itu punya kebiasaan keuangan yang baik. Tidak jarang kita itu datang dari keluarga yang tidak punya kebiasaan keuangan yang baik. Kita datang dari, mohon maaf, dari keluarga yang punya kebiasaan gali lubang tutup lubang gitu ya. Kita datang dari keluarga yang kebiasaan untuk mengutamakan gaya daripada daya gitu ya. Ini ada semuanya, dan teman-teman percayalah bahwa ini akan terbawa dalam hal pernikahan kita nanti, sehingga kita perlu sekali ya untuk merekognisi sebenarnya apa sih yang perlu kita perbaiki gitu ya sebelum kita memasuki pernikahan. Dan kadang-kadang banyak sekali pola asuh dalam keluarga ini yang secara tidak sadar terbawa ya, nanti akan keluarnya pada saat kita sudah dalam situasi rumah tangga, baru tuh keluar gitu ya. Nah, kemudian kita juga sering menganggap keuangan pribadi itu bukan hal yang penting, pasti kita bisa nanti mengalir saja dan lain-lain gitu ya. Atau mungkin kita mendengarkan juga pendapat mungkin keluarga, orang tua, dulu juga ibu bapak nggak diatur-atur, bisa ku jalan, anak besar-besar juga gitu ya, bisa sekolah-sekolah juga. Nah, tetapi kita juga perlu ingat bahwa kita akan mengalami tantangan kehidupan yang memang berbeda sekali dengan orang tua kita, sehingga kita perlu skill juga yang berbeda, gitu ya. Berikutnya, banyak juga miskonsepsi keuangan tentang rumah tangga karena mungkin faktor budaya atau kebiasaan. Contohnya seperti apa? Nah, ini yang tadi bahwa uang itu tidak perlu dibicarakan, nanti juga mengalir sendiri gitu ya.
kemudian mengatur uang itu bakal bisa dengan sendirinya. Jadi tidak perlu belajar-belajar lah gitu, repot banget gitu ya suruh belajar. Kemudian ada juga pendapat bahwa membicarakan keuangan itu bisa dianggap tidak sopan gitu ya, sehingga memang jadi sungkan membicarakan bahkan dengan suami atau istri sendiri. Saya menemukan dalam 17 tahun perjalanan saya sebagai seorang perencana keuangan, saya menemukan banyak sekali pasangan rumah tangga yang sudah berumah tangga lama sekali tapi tidak pernah membicarakan keuangan secara baik dan benar. Artinya membicarakan keuangan itu kalau ada masalah aja. Kalau ada masalah biasanya sudah mulai tegang, sudah mulai konflik. Nah, akhirnya membicarakan keuangan itu berujung kepada pertengkaran. Akhirnya dianggap membicarakan keuangan mah ujung-ujungnya bertengkar. Akhirnya tidak dibicarakan. Nah, ini juga suatu kesalahan yang sering sekali dilakukan oleh pasangan suami istri. Kemudian banyak juga yang mengaitkan uang dengan power play atau gengsi. Contoh misalnya, mohon maaf, kalau pada saat menikah ternyata ada kesenjangan ekonomi antara calon pengantin pria dengan calon pengantin wanita, entah yang mana gitu ya. Tetapi kadang-kadang ini kalau tidak disikapi dengan baik, ini bisa menjadi bibit-bibit permasalahan. Mungkin salah satu pihak merasa seperti direndahkan, salah satu pihak merasa lebih berkuasa dan lain-lain. Nah, sehingga ini juga bisa menjadi bibit-bibit permasalahan dalam rumah tangga nantinya. Berikutnya, nah ini kita sekarang bicara bibit-bibit permasalahan dalam keluarga. Dan di sini adalah tagline-nya adalah keterbukaan adalah kunci. Jadi teman-teman, pada saat kita ta'aruf gitu ya, itu kan pada saat kita itu saling mengenal. Dan saya sering sekali menyarankan kepada para murabi yang kemudian menjadi perantara dari perjodohan untuk juga memasukkan faktor finansial ini dalam question list gitu ya untuk kedua belah pihak. Artinya bukan hanya masalah penghasilannya berapa ya gitu atau nominalnya berapa ya, bukan hanya itu, tetapi juga misalnya pertanyaan-pertanyaan tentang kebiasaan keuangan ya atau pertanyaan tentang visi keuangan. Nah, itu juga perlu untuk perlu juga untuk di lakukan gitu ya, karena itu merupakan hal yang penting dan kadang ini menjadi bibit permasalahan dalam keuangan. Kita lihat apa saja bibit-bibit masalah dalam keuangan yang umum terjadi ya. Yang pertama, merasa tertipu dengan kemampuan finansial pasangan. Nah, ini biasanya kenapa saya pakai tanda petik, karena sebenarnya bukan ada maksud salah satu pihak untuk menipu gitu ya, tetapi karena dua-duanya bermain dengan asumsi. Nggak berani nanya, tapi bermain dengan asumsi. Akhirnya, yang satu mengasumsikan A, yang satu mengasumsikan B. Ternyata setelah menikah, kenyataan jauh sekali dari asumsi dan merasa tertipu. Gitu. Kemudian, yang kedua adalah kurang mengantisipasi kebiasaan keuangan pasangan. Nah, ini sebenarnya bisa kita lakukan sebelum pernikahan dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Contoh sederhana, misalnya, apa sih kebiasaan kamu kalau misalnya akhir pekan? Gitu kan. Nah, kita kalau lihat dari kebiasaan, kita bisa kemudian memberikan nominal tuh terhadap kebiasaan itu. Wah, kalau saya kebiasaannya begini, begini, begini. Oh, berarti kita bisa melihat apa sih prioritas dari orang tersebut gitu. Bagaimana kebiasaan keuangannya gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidak terbuka akan beban-beban keuangan yang dimiliki sebelum menikah. Nah, ini juga salah satu hal yang cukup banyak ditanyakan, yaitu apakah harus terbuka ya terhadap beban-beban keuangan yang dimiliki sebelum menikah? Jawabannya adalah iya. Contohnya bukan hanya beban-beban misalnya tanggung jawab terhadap keluarga ya teman-teman, tapi banyak juga kan mungkin teman-teman yang sebelum menikah itu memang sudah berusaha atau jadi pengusaha gitu ya. Kadang-kadang misalnya punya utang piutang gitu dalam hal keuangan, maka itu harus terbuka terhadap pasangan. Banyak sekali pasangan yang kecewa gitu ya, kalau di depannya kelihatannya bagus, tapi begitu menikah, ternyata dia baru tahu yang menagih kepada istri atau suaminya, itu ternyata banyak banget gitu, dan itu akan mempengaruhi dari kemampuan finansial si suami ini untuk memenuhi nafkah bagi istrinya. Pun demikian, apakah harus terbuka kalau misalnya suami, contoh anak paling besar laki-laki, punya adik, masih punya orang tua yang perlu, misalnya sudah perlu untuk disupport karena usia yang sudah juga misalnya sudah tidak produktif lagi untuk bekerja, maka apakah itu perlu disampaikan? Perlu. Ya, karena pada saat setelah menikah, maka penghasilan suami itu ada hak nafkah istri juga dan anak.
Nah, sehingga kalau dia memberikan kepada keluarganya atau mengurus ibunya, mengurus keluarganya, mengurus adik-adiknya, itu juga perlu dikomunikasikan. Sehingga kembali lagi, ekspektasinya sama bahwa oke, saya menikah dengan misalnya suami yang punya tanggung jawab A, B, C, D gitu ya. Nah, kemudian konflik-konflik karena ketidakmampuan mengkomunikasikan masalah keuangan. Nah, ini kadang-kadang masalahnya kecil, tapi karena tidak mampu untuk dikomunikasikan jadinya konflik gitu ya. Nah, ini juga yang perlu kita pelajari ya, masalah komunikasi keuangan. Ya, bukan hanya masalah komunikasi pembicaraan dan lain, tapi komunikasi keuangan. Kenapa? Komunikasi keuangan ini banyak muatan emosinya lebih besar karena ada perasaan tabu, ada perasaan sungkan, ada perasaan mungkin kita orang timur tidak sopan, atau mungkin takut disangka materialistis, takut disangka dikit-dikit nanyain uang dan lain-lain gitu. Sehingga kemampuan untuk mengkomunikasikan masalah keuangan dengan sehat itu merupakan salah satu cara kita mengantisipasi bibit-bibit masalah keuangan. Nah, teman-teman kalau misalnya nanti mau membaca juga beberapa tulisan saya tentang keuangan pranikah, teman-teman bisa ke www.fafebi.com. Di situ ada banyak sekali tulisan tentang keuangan pranikah maupun keuangan setelah pernikahan dan personal finance pada umumnya. Jadi silakan teman-teman menyimak di sana. Nah, sekarang kita bicara tentang bagaimana sih visi keuangan pasangan gitu ya. Jadi menyamakan visi, menyelaraskan langkah. Teman-teman sekalian, pada saat kedua orang bersatu dalam pernikahan, itu merupakan ada elemen ekonomi dan keuangan yang terlibat di dalamnya. Kenapa? Karena keluarga merupakan unit keuangan terkecil ya yang ada dalam masyarakat, dan ini adalah unit keuangan yang luar biasa karena kita bisa menyaksikan dari keluarga itu bisa lahir banyak sekali manfaat dan maslahat dalam hal ekonomi dan keuangan apabila dikelola dengan baik. Tetapi semuanya bertahap ya teman-teman. Kita punya peran dalam rumah tangga, kita punya peran dalam keluarga ya, rumah tangga kita inti keluarga, kemudian masyarakat. Sehingga kita kalau pakai prinsip itu ya kita pakai ring 1, ring 2, ring 3 gitu ya istilahnya. Tapi ini ring 1 ini harus solid teman-teman ya. Baru kemudian kita itu bisa enak untuk berkiprah di keluarga maupun dalam masyarakat gitu ya. Artinya bahwa kita juga harus memastikan bahwa keluarga kita tercukupi gitu ya, secara cukup dan wajar gitu ya. Sebelum kemudian kita melebar ke yang lain ya, teman-teman. Nah, kemudian satu visi yang pertama adalah visi tentang harta halal, teman-teman. Ini yang visi yang pertama ya. Jadi ini mungkin akan implementasinya adalah pada misalnya bagaimana pekerjaan calon ya, baik calon istri maupun calon suami, apakah pekerjaannya itu halal, apakah menyentuh-nyentuh yang subhat, apakah justru terlibat sama hal-hal yang haram gitu ya. Kemudian kita harus ingat bahwa hisab harta ada dua ya, dari mana diperoleh, untuk apa saja dibelanjakan. Nah, kemudian kalau harta halal itu ada beberapa dimensi. Yang pertama, bahwa harta yang baik adalah harta di tangan orang yang soleh. Jadi kita memang harus juga memastikan gitu bahwa calon kita itu kenapa juga harus orang yang soleh? Karena dia juga nanti yang akan terlibat juga secara ekonomi dan keuangan dalam pengelolaan harta antara suami dan istri. Ya, kemudian kita juga harus menyatukan visi bahwa kita harus yakin tidak ada keberkahan dalam harta yang haram. Jadi kita tidak akan izinkan harta haram itu masuk dalam keluarga. Kemudian yang berikutnya, suami dan istri adalah partner dalam memastikan bahwa memastikan kehalalan perolehan harta dan pembelanjaannya. Nah, jadi teman-teman, ini implementasinya adalah pada misalnya suami dan istri itu sebaiknya kalau misalnya mau mengkomunikasikan keuangan dengan baik, maka kita perlu secara kontinu, secara periodik itu bicara tentang keuangan gitu ya. Misalnya 1 bulan sekali kita mereview keuangan kita, kemudian kita lihat bagaimana sih gitu perjalanan keuangan kita ini. Apakah ada hal yang perlu kita perbaiki? Apakah ada hal yang perlu kita tambah? Apakah ada hal-hal yang memang terlewat oleh kita? Jadi pembicaraan tentang keuangan itu perlu dibiasakan dengan santai saja gitu. Jadi nggak usah tegang-tegang kalau membicarakan keuangan ya. Cari situasi yang enak, misalnya sambil kalau lagi nggak puasa ya, sambil minum teh sore dan lain-lain baru dibicarakan. Jangan dibicarakan di akhir bulan teman-teman ya, karena itu biasanya suka menimbulkan emosi ya. Kemudian kita juga harus paham nih sama-sama makna harta.
harta adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri, amanah yang harus bertanggungjawabkan. Kalau misalnya kita dikasih kelebihan maupun kekurangan, sama-sama ujian, teman-teman. Jadi ujian yang harus diantisipasi. Kemudian kalaupun kita dikasih kelebihan, harta itu menjadi hiasan hidup, maka ini adalah hiasan hidup yang harus diwaspadai gitu ya. Jangan sampai kita terlena oleh harta, bahkan harta itu kita gunakan untuk maksiat kepada Allah. Nah, di sini perannya antara suami istri harus saling mengingatkan gitu ya. Kemudian bekal dan sarana ibadah untuk mencapai kebahagiaan. Nah, ada 3 kesiapan dasar teman-teman dalam keuangan keluarga. 1, siap komunikasi sehat tentang keuangan. Nah, ini bisa dimulai dari sejak jauh sebelum teman-teman menikah gitu ya. Jadi belajar menyikapi uang itu santai, sabar, tenang gitu ya, nggak usah panik gitu ya. Dan membicarakan keuangan itu dengan biasa saja gitu, seperti kita membicarakan hal-hal lain gitu ya. Nah, ini mungkin salah satu hal yang sering saya sampaikan. Kadang-kadang saya menemukan calon pengantin ya, kalau misalnya udah mulai ta'aruf, udah hitbah, mungkin sudah ada komunikasi antara berduanya, itu sudah mulai mungkin mengarang-arang nanti mau bulan madu kemana. Tapi kalau membicarakan keuangan, itu kadang-kadang mereka juga sungkan. Padahal kan membicarakan bulan madu itu sama intimnya sebenarnya dengan membicarakan tentang keuangan. Jadi kenapa harus sungkan gitu ya? Bicarakan dengan baik karena pada saat setelah menikah itu akan menjadi makanan sehari-hari gitu ya, membicarakan tentang keuangan itu. Kemudian siap dana dan nafkah, kemudian siap merencanakan keuangan dalam pernikahan. Nah, kalau siap dana dan nafkah ini mungkin tadi sudah banyak disampaikan oleh Kang Arif ya, dari mulai etos kerja, ya dari mulai bagaimana mengkomunikasikannya gitu, bahwa memang sebenarnya benar gitu tadi yang katakan Kang Arif ya. Kadang-kadang wanita itu tidak melihat bagaimana si calon suaminya itu sekarang, tapi juga melihat potensi. Apakah dia orangnya rajin, orangnya pekerja keras gitu ya, orangnya kreatif, inovatif gitu ya, artinya dalam hal mencari nafkah itu semangat gitu ya. Nah, itu yang dilihat. Kemudian siap merencanakan keuangan, artinya perlu dibicarakan antara calon pasangan bahwa nanti kalau kita setelah menikah, mungkin kita perlu duduk bersama untuk membicarakan keuangan dalam pernikahan kita, supaya kita bisa merencanakannya bersama-sama gitu ya. Nah, ini juga harus dikomunikasikan karena bisa jadi gitu, yang misalnya yang ikhwannya semangat nih karena udah ikut kajian Half Adin gitu kan, semangat nih untuk merencanakan pernikahan, taunya ternyata yang perempuannya datang dari keluarga yang udahlah gitu, mengalir aja. Nah, ini juga repot ya, tapi kembali adalah peran daripada suami untuk mendidik istrinya gitu ya, sehingga kemudian bisa sama-sama untuk merencanakan keuangan gitu ya. Nah, kemudian, ini tadi yang saya sampaikan tentang komunikasi sehat tentang keuangan. Yang pertama, sempatkan dan jadwalkan. Nanti kalau sudah menikah, maka sempatkan dan jadwalkan untuk berbicara tentang keuangan keluarga, gitu ya. Set waktu yang khusus, waktu yang enak, gitu ya, yang sama-sama disepakati, gitu. Kapan ya kita bicara tentang keuangan? Ayo, gitu. Kemudian, yang kedua, tidak memberi beban emosional terhadap uang. Jadi mungkin teman-teman ya, kita datang dari keluarga, mungkin kita juga sungkan membicarakan keuangan, tidak biasa, tidak pernah, tidak terbuka, dan lain-lain. Sehingga beban emosional kita kalau membicarakan tentang uang itu besar sekali. Atau mohon maaf, misalnya kita datang dari keluarga yang mempunyai sedikit drama tentang keuangan. Contoh, keluarga kita pernah ketipu, bangkrut, dan lain-lain. Atau misalnya ada ulah dari salah satu anggota keluarga yang menyebabkan sehingga harus jual rumah, harus lain, dan lain-lain, sehingga memengaruhi ekonomi seluruh keluarganya. Nah, ini juga ada beban emosional kita tentang keuangan, dan ini merupakan bagian juga harus kita selesaikan gitu ya. Kemudian kita harus ingat, uang itu alat bukan tujuan, teman-teman. Jadi uang itu akan membuat kita, memudahkan kita untuk melakukan banyak hal di dunia ini. Tetapi itu bukan tujuan kita. Tujuan kita tetap adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah, yaitu beribadah kepada Allah. Sarananya bisa lewat uang, bisa lewat amalan terbaik, bisa lewat kontribusi kita kepada umat, bisa lewat perilaku kita yang baik terhadap keluarga. Jadi kita punya satu tujuan, alatnya banyak. Nah, uang adalah salah satunya. Nah, itu yang kita harus ingat. Kemudian ada beberapa titik kritis ya teman-teman. Kalau ini menjelang pernikahan biasanya. 1, tidak siap. Jadi kalau memang belum mampu secara finansial, agama kita memberikan solusi ya. Bagi misalnya belum siap untuk menikah secara finansial, maka kita harus 1, menahan pandangan, bersabar, berpuasa, dan lain-lain. Menyiapkan diri gitu ya. Kemudian ada juga
teman-teman yang sebenarnya mampu tapi nggak nyiapin karena mazhabnya mazhab mengalir tadi gitu ya. Kemudian kita juga kadang-kadang nih karena menikah sekali seumur hidup gitu ya teman-teman, apalagi sekarang banyak sekali ya diberikan apa gambaran-gambaran tentang pernikahan impian. Jadi konsentrasinya pada pesta pernikahan gitu. Ternyata dia tidak menyadari ada biaya-biaya yang muncul setelah pernikahan. Nah, mungkin teman-teman mungkin yang di sini sudah menikah bisa mengidentifikasi dengan ini. Misalnya, habis menikah, tiba-tiba pindah kerjaan, harus pindah rumah, pindah kota, pindah lain, ada biaya lagi. Atau misalnya, tadinya merencanakan pengen berdua dulu, pengen pacaran dulu, dan lain-lain gitu ya, pacaran halal dulu gitu. Ternyata dikaruniai Allah cepat-cepat untuk punya anak. Itu kan kemudian harus dipikirkan juga gitu ya biayanya. Walaupun anak membawa rezekinya sendiri-sendiri, tetapi kembali bagian kita adalah berikhtiar ya teman-teman, dan perencanaan keuangan adalah bagian dari ikhtiar kita. Kemudian, nah ini langkah praktis keuangan keluarga ya teman-teman. Ini ada beberapa langkah sederhana untuk dasar keuangan yang solid gitu ya. Pertama, baik. Kita pertama adalah masalah kemampuan pasangan, dua-duanya. Nah, kita ada namanya indikator kecerdasan finansial. Kemudian kalau teman-teman mau baca tentang hidup di bawah kemampuan finansial atau kesedanaan kebersahajaan, ada tulisan saya juga di fabfebi.com. Teman-teman boleh baca. Tulisannya judulnya Bertahan Sederhana. Ini merupakan tulisan yang saya buat untuk bekal gitu ya bagi teman-teman sekalian, karena sekarang ini justru tantangannya adalah bertahan sederhana walaupun kita mampu gitu ya untuk bermewah-mewahan dan berlebih-lebihan. Tentu saja kita tahu bahwa bermewah-mewahan dan berlebih-lebihan itu bukan ajaran agama kita gitu ya. Agama kita mengatakan bahwa kita itu sebenarnya hidup tuh simple aja, sederhana, tapi kita bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Jadi tidak semuanya terpusat di diri kita. Kemudian ada satu langkah yang paling simple gitu ya, mungkin bisa teman-teman coba, yaitu mengubah posisi tabungan menjadi sebelum pengeluaran. Nah, karena ini mungkin teman-teman kita ini terpengaruh ya banyak banget sama nasihat orang tua zaman dulu. Ini mungkin nasihat orang tua zaman saya gitu ya, bahwa kalau dikasih uang jajan itu, ini uang jajan, nah dijajanin, nanti sisanya ditabung. Akhirnya kebiasaan itu terbawa. Kalau misalnya pada saat kita dapat penghasilan, maka yang kita pikirkan pertama adalah bagaimana kemudian udah dibelanjain dulu, nanti sisanya baru ditabung. Nah, kebanyakan orang itu menjadi gagal menabung, gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita lihat apa itu indikator kecerdasan finansial, yaitu pada saat pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Nah, ini merupakan syarat yang sangat basic teman-teman ya. Pada saat kita masih defisit itu kita harus mengupayakan ya supaya misalnya kita tuh jangan defisit. Karena apa? Kalau misalnya kita tidak defisit, ini merupakan langkah pertama kita untuk mandiri. Artinya ini mengimplikasikan kita itu bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang mendasar gitu ya. Dan kemudian ini juga mencerminkan kemampuan kita untuk menabung. Nah, ini merupakan langkah yang sangat sederhana. Kalau dalam ilmu perencanaan keuangan, sebelum kita bicara tentang investasi, sebelum kita bicara tentang apa-apa, kita harus pastikan dulu nih gitu. Kita berada di posisi di mana kita memang mampu untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran kita, ya. Berikutnya, maaf. Nah, ini mungkin cara kita yang pertama adalah cara yang ada di kiri ya teman-teman ya. Pendapatan dikurangi pengeluaran, sisanya baru ditabung. Nah, tetapi salah satu cara juga yang sangat sederhana untuk mengubah secara mendasar gitu ya keuangan kita, yaitu kita menganggarkan tabungan. Tentu saja bukan berarti karena kita menganggarkan tabungan kita mengabaikan hal-hal lain. Nah, tetapi kuncinya adalah kita melis tuh pengeluaran kita dari mulai apakah kita harus, misalnya kita sudah sampai ya pada nisabnya untuk mengeluarkan zakat, maka kita harus keluarkan zakat. Kemudian yang lain-lain gitu ya, yang prioritas kita list semua. Jadi sebenarnya kita ini intinya memberikan batasan bagi pengeluaran kita. Kalau di yang kiri, kita tidak memberikan batasan bagi pengeluaran kita. Jadi pengeluaran silahkan aja berapa, nanti sisanya ditabung. Tetapi dengan kita mengubah posisi tabungan ini di depan, maka kita memberikan batasan bagi pengeluaran kita. Karena intinya, kebutuhan manusia itu bisa disiasati. Nah, itu sebenarnya asumsi dasarnya. Kebutuhan manusia itu bisa disiasati. Dan ini merupakan hal yang
Mungkin kalau teman-teman lihat, masa cuma gini doang sih gitu untuk memperbaiki keuangan. Ya memang ini dasarnya gitu. Kalau kita nggak bisa kayak gini, kita nggak akan bisa bicara tentang investasi, kita tidak akan bisa bicara tentang hal-hal lain karena fondasinya masih goyah gitu ya teman-teman. Berikutnya, ini slide terakhir ya. Jadi ini mungkin bagi teman-teman yang mungkin saat ini dan ini berlaku untuk yang masih single atau sedang ta'aruf ya, atau justru yang sudah menikah gitu ya. Jadi kita semua masing-masing punya tanggung jawab ya. Jadi tanggung jawab terhadap harta, tanggung jawab secara ekonomi itu ada porsi masing-masing tanggung jawabnya kita secara pribadi gitu ya. Jadi marilah kita berkonsentrasi untuk menjadi pribadi yang sehat secara keuangan ya, sebelum kita menuntut orang lain untuk menjadi seperti itu. Jadi kadang-kadang nih, mohon maaf, kalau lagi ta'aruf ya, kadang-kadang kalau lagi ta'aruf kita tuh sering konsentrasi pada bagaimana sih orang yang akan menjadi calon pasangan kita gitu ya. Dia tuh udah sehat secara keuangan belum? Udah oke belum? Udah apa belum? Tapi sebenarnya yang harus juga kita perhatikan adalah apakah kita sudah menjadi orang yang seperti itu gitu ya. Atau misalnya Anda sekarang masih single gitu ya. Ini kesempatan teman-teman untuk Anda yang masih single, belum belum kelihatan hilal jodoh dan lain-lain gitu ya, nggak apa-apa. Ini adalah saat untuk memperbaiki diri, berkonsentrasi untuk menjadi pribadi yang sehat secara keuangan. Sehingga nanti pada saat Anda ta'aruf, memasuki pernikahan, PR-nya nggak terlalu banyak teman-teman gitu ya. Jadi sudah dicicil gitu PR-nya untuk memperbaiki secara keuangan, menata kehidupan kita dan lain-lain. Nah, sebelum kita menuntut orang lain seperti itu pun demikian, ini bagi teman-teman yang sudah menikah ya, ternyata setelah menikah menemukan pasangannya kok beda banget ya gaya keuangannya sama saya. Sementara mungkin suami atau istrinya tertib gitu ya, tapi ternyata pasangannya Masya Allah gitu kan. Kayaknya nih kok gayanya gaya bebas banget gitu. Nah, jangan berkecil hati ya, karena perubahan yang paling mudah itu adalah perubahan yang kita lakukan terhadap diri sendiri gitu ya, dan merubah orang lain itu merupakan hal yang sulit. Maka mari kita berkonsentrasi memberi contoh, mentarbiyah keluarga gitu ya, jangan bosan-bosan gitu ya untuk kita memperbaiki keuangan kita baik secara pribadi maupun secara keluarga. Nah, sebelum misalnya kita menuntut orang lain menjadi seperti itu, teman-teman, bukan untuk memberikan apa ya, bukan untuk membuat teman-teman berkecil hati, tetapi banyak saya bukan banyak sih, ada ya. Ada pasangan-pasangan suami istri yang memang memerlukan waktu yang cukup panjang untuk bisa tune in gitu ya secara keuangan. Tapi nggak apa-apa karena pada saat kita misalnya berikhtiar untuk misalnya lebih tune in secara keuangan, yang kemudian kita niatkan itu supaya keluarga kita menjadi lebih amanah terhadap harta titipan Allah, kita harus yakin bahwa selama kita berikhtiar itu Allah sudah memberikan ganjaran pahala kepada kita, dan insya Allah keberkahan itu akan turun, dan kemudian Allah juga akan membantu melunakkan hati pasangan kita untuk bisa misalnya diajak ngobrol tentang keuangan gitu ya, nggak marah-marah kalau dibicara keuangan, nggak emosi tinggi dan lain-lain, sehingga bisa lebih senada seirama gitu ya istilahnya dengan pasangan.